Halo, saya Stanley Setiawan, saya seorang dermatovenerologis yang berpraktek di Jakarta. Selamat datang di Aesthetic Module with Dr. Stanley, yaitu suatu platform pembelajaran online melalui sharing video tentang permasalahan kulit beserta treatment-treatmentnya seperti topical skin treatment, skin exfoliation, microneedling, injection, dan juga berbagai macam treatment dengan menggunakan medical devices. Regenesis Open Education. Aesthetic Module with Dr. Stanley terdiri dari 9 modul yang berisi 31 video. Pastikan Anda mengikuti setiap modulnya dan Anda berhak mendapatkan e-sertifikat setelah menyelesaikan ke-9 modul tersebut. Baiklah, kita langsung saja pada materi videonya. Apa sih yang menarik tentang exogenous ochronosis ini? Bagaimana tanda-tandanya, bagaimana gejalanya, bagaimana pengobatannya, dan kira-kira ini bisa sembuh atau tidak, itu yang nanti mau kita bicarakan pada pagi hari ini ya, teman-teman semua ya. Oke, exogenous ochronosis merupakan salah satu kondisi yang ditandai dengan adanya hiperpigmentasi yang cukup tebal ya, cukup gelap, cukup tebal, dan itu terjadi paling sering di daerah wajah ya. Di daerah wajah pada daerah mana? Biasa pada daerah malar atau daerah pipi bagian depan ya, dan biasanya dia di dua sisi ya. Ada yang satu sisi, ada juga yang dua sisi, dan berbentuk seperti makula. Makula itu kayak pulau gitu ya, ditandai dengan perubahan warna, dan perubahan warna itu yang khas teman-teman. Perubahannya itu sampai berwarna kehitaman ya, bukan cuma kecoklatan, tetapi sudah sampai agak hitam ya. Makanya secara per definisi, typically ochronosis ini yang namanya diambil dari bahasa Yunani, yang berarti ochroyelo dan osis, satu kondisi perubahan warna kulit ditandai dengan adanya satu hiperpigmentasi yang berbentuk reticulated. Reticulated seperti kayak jaring-jaring gitu ya di atas permukaan kulit. Dia bisa simetrik maupun asimetrik, ada di kedua sisi maupun hanya salah satu sisi. Dia berbentuk nggak cuma warna saja tapi patches. Patches itu kayak ada sedikit penebalan di atas kulit, teman-teman. Jadi nggak cuma kayak flek biasa, tapi ada kayak masanya. Sedikit sekali teraba di atas permukaan kulit. Dan warnanya tuh kehitaman. Bisa abu-abu kehitaman, bisa hitam atau coklat yang coklat gelap sekali. Ya, dan dia biasanya berlokasi di daerah malar, pipi, ya, kemudian daerah leher. Ochronosis sendiri dikategorikan menjadi dua kelompok utama, teman-teman. Ada yang endogen ochronosis, ada yang exogen ochronosis. Ya, endogen dan exogen dari terminologi katanya sendiri kita sudah paham bahwa endogen sesuatu yang berada di dalam tubuh dan exogen sesuatu yang ada di luar, exo. Ya, nah endogen itu dinamakan juga dengan alkaptonuria, atau salah satu penyakit kongenital yang jarang sekali ditemukan, dan penyakit kongenital itu resesif autosomal, diturunkan secara genetik ya. Dia mengenai setiap individu yang ternyata dari hasil pemeriksaan labnya ditemukan ada senyawa kimia yang namanya asam homogentisik yang menumpuk di dalam badannya. Nah, asam homogentisik ini yang menjadi key point utama yang menyebabkan terjadinya penumpukan pigmen. Ya. Nah, kalau dia terjadi penumpukan pigmen, penumpukannya terjadi di mana, teman-teman? Karena dia sifatnya endogen, jadi penumpukannya itu bisa terjadi di mana saja, ya. Bisa di sendi, bisa di pembuluh darah, bisa di kulit, bisa di organ-organ mana saja, karena memang dari dalam terjadinya. Namun, tolong dipahami bahwa ochronosis yang endogen ini adalah penyakit kongenital, ya, penyakit yang diturunkan, genetik. Berbeda halnya dengan exogen yang berasal dari luar. Exogen ochronosis itu kalau secara klinis ya, secara kita lihat langsung itu mirip-mirip tampilannya dengan endogen ya. Tetapi exogenesis ochronosis ini tidak memiliki gejala-gejala klinis yang lain seperti yang dimiliki oleh endogen ochronosis. Nanti akan saya jelaskan apa sih gejala-gejala sistemiknya. Nah, exogen ochronosis atau ochronosis exogen ini terbatas hanya terjadi di kulit saja. Dan tidak ditemukan di jaringan-jaringan yang lain seperti yang ada di endogen. Jadi tidak ada di sendi, tidak ada di jantung, tidak ada di pembuluh darah gitu ya. Hanya terlokasi di kulit saja. Makanya dinamakan ochronosis yang exogen. Dan ditandai dengan gambaran seperti yang tadi gambar di slide pertama, seperti gambaran flek yang tebal, kemudian dia berwarna kehitaman atau abu-abu kehitaman, dan hiperpigmentasi yang cukup tebal di area wajah, malar, pipi, dan juga leher.
Sampai sini saya harap kita semua tahu ya bahwa okronosis itu terdiri atas dua, endogen dan eksogen. Nah, yang sering kita jumpai itu adalah yang eksogen. Kenapa endogen jarang ya? Karena memang itu penyakit yang jarang sekali terjadi di dunia ini, hanya beberapa saja, tetapi eksogen itu sering terjadi. Karena apa sih sering ditemukan dan kenapa sering terjadi? Ya karena alasan-alasan yang ingin saya sampaikan di kuliah berikut ini. Nah, ternyata secara studi epidemiologi, teman-teman, studi yang dilakukan untuk melihat seberapa banyak sih orang-orang yang terkena, gitu ya. Nah, ternyata cukup lumayan. Ada satu kasus per 250.000 orang dan 1 juta orang, gitu ya. Dan biasanya ditemukan tertinggi di daerah Afrika, ya. Kenapa? Ya karena di sana termasuk area-area yang memang kulitnya gelap. Kulit yang gelap ini ingin sekali terlihat putih, terlihat terang kulitnya. Makanya mereka berusaha untuk mengubah warna tone daripada kulitnya dengan penggunaan berbagai macam modalitas. Apakah krim, terutama krim ya, karena mudah didapat, bisa dibeli dengan harga yang tidak cukup mahal, dan bisa dipakai dari waktu ke waktu memberikan hasil yang cukup signifikan dalam merubah warna kulit. Namun, krim-krim pemutih itu berbahaya ternyata untuk beberapa jenis genetik orang-orang tertentu, dan jika dipergunakan dalam jangka waktu yang cukup lama, itu bisa menyebabkan sesuatu yang kita bahas hari ini, yaitu exogen ochronosis. Nah, kenapa ini terjadi? Kalau di kuliah saya tadi yang di slide pertama, dikatakan bahwa terjadi penumpukan daripada enzim ini, teman-teman. Penumpukan daripada senyawa ini, homogentisic acid atau asam homogentisic. Homogentisik ini yang mencerna penumpukan pigmen atau mencerna pigmentasi supaya tidak terjadi penumpukan. Nah, yang mencerna itu namanya enzim ya, jadi homogentisic acid oxidase. Enzim ini yang berusaha untuk menormalkan kembali, membuat proporsional kembali semua penumpukan pigmen supaya normal, gitu ya. Nah, kalau terjadi kekurangan daripada enzim ini, maka akan terjadi penumpukan homogentisic acid ini. Nah, kalau sudah terjadi penumpukan asam homogentisic acid ini, ya sudah akan berkelanjutan dengan ketidakmampuan untuk memetabolisme daripada asid ini. Nah, pada saat tidak mampu untuk metabolis daripada komponen homogentisic acid ini, akan terjadi akumulasi di jaringan. Dan akumulasi di jaringan itu akan membentuk polimer dan juga pembentukan pigmen yang menumpuk yang sama seperti pigmen melanin, tapi bukan pigmen melanin, ya, sama seperti pigmen melanin. Terjadi penumpukan pigmen di bawah kulit kita. Tapi keywordnya yang perlu kita pahami bahwa senyawa homogentisic acid itu memegang peranan penting di dalam terjadinya ochronosis atau hilangnya ochronosis. Ya, insufisiensi enzim, ketidakmampuan untuk metabolisme terhadap homogentisic acid, dan terjadi penumpukan daripada homogentisic acid ini yang menyebabkan terjadinya exogen ochronosis. Nah, pengobatannya nanti akan kita arahkan ke sini. Bagaimana caranya supaya nanti terjadi kecukupan daripada enzim, kemampuan metabolisme, dan bagaimana untuk menghilangkan semua akumulasi HGA dan semua hasil produk dari akumulasi HGA ini, yaitu penumpukan pigmen di bawah kulit. Ya. Nah, ternyata kondisi ochronosis di seluruh dunia itu merupakan salah satu hasil yang terjadi karena komplikasi penggunaan topikal hidroquinon. Ya. Nah, apakah hidroquinon itu salah? Belum tentu, tidak. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jika hidroquinon itu dipakai dalam jumlah yang cukup banyak, dosis yang cukup tinggi, dan hanya dipakai sebagai single modalitas, tidak ada pakai krim lainnya, dan dipakai dalam waktu yang cukup lama, lebih dari 6 bulan, kemungkinan terbentuknya ketidakmampuan enzim untuk mencerna homogentisic acid itu tadi terjadi. Kemudian ketidakmampuan untuk metabolisme homogentisic acid itu terjadi, ya, sehingga terjadi penumpukan. Nah, hidroquinon ini seolah-olah berkontribusi besar untuk terjadinya patogenesis daripada ochronosis. Ya. Nah, selain hidroquinon, ternyata ada juga beberapa bahan lainnya yang bisa berkontribusi terhadap terjadinya ochronosis. Tentunya dari bahan quinin, fenol, ataupun juga derivat merkuri. Ya. Kita tahu bahwa hidroquinon itu adalah dihidrik fenol, ya, dengan cara kerja menghambat enzim dihidroksifenilalanin tirosin supaya tidak terjadi penumpukan pigmen, gitu ya. Namun
pada penggunaan yang cukup lama dan cukup berkepanjangan dengan dosis yang tidak terkontrol, kemudian tidak disupervisi dengan baik, ternyata itu mempunyai kemampuan untuk menghambat juga enzim homogentisic acid oksidase. Akhirnya tidak mampu untuk mencerna homogentisic acid ini. Nah, kalau ketidakmampuan itu terjadi, makanya akan terjadi akumulasi daripada acid ini di dermis. Dermis loh ya, berarti di dalam. Nah, manifestasi klinis yang kita lihat, hitam kondisi kulitnya. Alih-alih ingin menghilangkan fleknya belum pergi, malah menimbulkan masalah baru. Ada beberapa kelompok klinis yang akan kita bisa perhatikan dari pembagian atau klasifikasi daripada ochronosis eksogen ini. Dan ini diperkenalkan oleh Dogliotti. Ya. Tahap pertama, ochronosis eksogen itu akan menunjukkan gambaran erythema dan mild pigmentation. Kemudian yang kedua, ada hiperpigmentasi, ditemukan juga milia dan atrofi, atau ada sedikit atrofik ya, kecil kulitnya atau dekok atau indent gitu ya. Dan tahap ketiga atau tahap yang cukup advance, di lesi kulitnya terbentuk papulonodular lesion atau benjol-benjol seperti jerawatan. Nah, kalau misalnya ada gambaran yang kemerahan dan pigmentasi terkumpul di daerah tertentu dan lebih gelap dari melasma, hati-hati, kita harus juga memikirkan kemungkinan adanya ochronosis. Kalau itu disertai juga dengan ada terbentuknya milium dan atrofik, itu pasti juga bisa masuk ke tahap kedua. Kemudian yang ketiga, papulonodular lesion itu yang lebih advance lagi. Ya. Nah, seperti ini gambaran daripada ochronosis itu. Seolah-olah dia tampak seperti melasma, tapi dia lebih tebal. Ya. Tidak saja brown patches atau brown macules, tetapi sudah lebih ke arah bluish dan dark bluish ya, lebih gelap. Ya. Dan biasanya dia memang muncul di area-area yang dimana ditempatkan hidrokinon untuk mengatasi fleknya. Oke, ini ada beberapa gambaran yang lebih bervariasi ochronosis yang timbul. Ya. Bisa di berbagai macam area, tapi terutama malar, kemudian pipi, dan juga leher. Kadang-kadang orang bingung gitu, gimana sih cara membedakan antara melasma dan ochronosis eksogen, gitu kan? Nah, kadang-kadang sering ditemukan bahwa keduanya terjadi bersamaan. Jadi, melasma dulu, terus dalam masa pengobatan, kemungkinan bisa terjadi eksogen ochronosis. Nah, di situ letaknya kita bisa lakukan beberapa hal untuk bisa mendiferensiasi apakah ini satu melasma, which is kita sudah pernah kuliah ya, atau eksogen, atau kedua-duanya coexisting ya, bersamaan di satu wajah pasien. Ya. Tentu yang paling valid datanya adalah kita lakukan pemeriksaan histologis, di mana kalau pemeriksaan histologis terhadap ochronosis itu pasti ditemukan sel ini teman-teman, sel ocher, bentuknya kayak banana gitu, kayak pisang gitu ya, berwarna kuning kecoklatan di area dermis. Nah, kalau ada itu, udah ini bisa dipastikan bahwa ini sesuatu kondisi ochronosis eksogen, karena ini tidak ditemukan di melasma. Ya, namun kan tidak semua orang dengan mudahnya, nih ambil kulit saya deh sedikit gitu, ya nggak berani juga, boro-boro suruh ngambil kulit, mikirin fleknya aja dia udah pusing gitu ya. Nah, tapi ada beberapa cara lain, kita bisa lakukan dengan pemeriksaan dermoskopi. Nah, ini khas nih pada ochronosis, dia bentuknya titik-titik gitu ya. Kemudian pada dermoskopi dilihat bahwa dia menyumbat orifisium dari folikel kelenjar keringat dan kelenjar minyak atau pori-pori. Gitu ya. Ini khas pada ochronosis. Nah, ini algoritma bagaimana kita membedakan antara melasma dan ochronosis. Pertama dari warna, ya, itu berbeda. Yang satu kecoklatan, yang satu sudah abu-abu kehitaman. Yang satu dia rata dengan batas yang tidak tegas ya di kulit, yang satu tegas batasnya, gambarannya seperti jaring-jaring dan seperti kayak telur ini ya, kaviar ya, di permukaan kulit. Kemudian dengan pemeriksaan dermoskopi ditemukan warna kecoklatan itu uniform, rata semua ya, tidak melibatkan folikel kelenjar. Tapi kalau pada ochronosis sebaliknya, dia berwarnanya hitam atau abu-abu kehitaman dan dia menyumbat ya, menyumbat folikel kelenjar. Dan tentu saja yang seperti tadi saya sampaikan, kita bisa lakukan validitas utama dengan histopatologi. Dan itu benar-benar ketahuan bahwa oh ini melasma, oh ini ochronosis. Kalau ochronosis pasti ditemukan banana-like structures, ya, sel ochre namanya.
Jadi bukan melanin yang ditemukan. Apa saja sih yang menjadi faktor predisposisi? Tentunya penting sekali penggunaan sunblock atau sun protection. Udahlah, ini nggak hanya buat anti-aging, tapi untuk banyak hal ya, termasuk ochronosis. Kemudian kulit yang berulang-ulang mengalami iritasi dan friksi, itu juga bisa merusak dan bisa bertendensi menyebabkan ochronosis. Kemudian penggunaan konsentrasi hidrokinon dalam jumlah yang cukup banyak, lama, dan konsentrasi yang cukup tinggi, gitu ya. Lebih dari 6 bulan konsekutif setiap saat pagi malam pakai gitu ya, itu hati-hati, nanti bisa terjadi kemungkinan ochronosis. Nah, menurut beberapa studi katakan 2% itu masih batas normal gitu ya, tapi nggak sedikit juga loh yang ditemukan kasus dengan 2% aja itu bisa terbentuk ochronosis, 2% hidrokinon maksud saya ya. Nah, treatment dari ochronosis ini susah ya. Begitu sudah terjadi, aduh, itu pasti jalan panjang dengan pasien kita. Tapi yang pasti, ikhtiar, kita bantu pasien kita untuk coba bersabar dan menjalani treatment dengan baik. Yang pertama, hindari hidrokinon. Kemudian yang kedua, jangan gunakan retinoic acid pada ochronosis, karena ada beberapa pasien yang karena iritasi, ochronosisnya jadi lebih buruk. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa bantu dengan menggunakan sunscreen dan sedikit kortikosteroid, ya, low potensi aja, untuk menurunkan inflamasi. Kita bisa lakukan dermabrasi juga, atau kalau misalnya memang mau lebih pelan lagi, kita bisa lakukan microdermabrasi, ya. Tapi berulang-ulang dengan tujuan kulit mati keangkat, habis, kulit mati keangkat, habis, sampai nanti sel okernya naik ke atas, kena microdermabrasi, dia hilang. Gitu ya. Kemudian juga dengan cara CO2 laser fractional, key switch laser, dan juga dengan beberapa pilihan lain seperti IPL dan TCA pills. Dengan tujuan kita berusaha supaya sel okernya itu hancur, teman-teman, ya. Dengan cara, ya sudah, turnover kulitnya harus kita pertahankan dengan baik. Semakin lama turnover kulit akan membantu naiknya itu sel oker sampai satu saat hilang. Oke, ini ada beberapa kumpulan foto before after, ya. Tentunya kombinasi yang paling penanganan yang paling ideal adalah kombinasi treatment, ya. Apa saja yang punya di klinik, bisa dengan laser, bisa dengan IPL, atau dengan peeling, itu juga bisa. Ya. Tapi kalau misalnya nggak punya peralatan laser, ya mungkin IPL, dengan peeling TCA, itu juga bisa. Atau peeling glikolik, itu juga nggak kenapa-kenapa. Ya. Tapi memang harus stop penggunaan hidrokinon. Ya. Lumayan lah, dengan picosecond laser, ini juga karena efek LIOB-nya, okernya juga ikut hancur. Gitu ya. Jadi ada beberapa studi yang menganjurkan bahwa dengan menggunakan picosecond laser dengan mode fractionator, itu bisa membantu untuk menghancurkan sel oker daripada ochronosis ini. Tapi tentu dengan priming yang bagus, skin type yang kandidat yang ideal, dan perencanaan yang tepat. Oke. Early diagnosis itu penting. Kemudian memberhentikan penggunaan hidrokinon itu jauh lebih penting juga. Kemudian penggunaan sunscreen dan memilih metode pengobatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pasien, budget, dan tipe jenis kulit itu juga tidak kalah pentingnya. Terima kasih. Regenesis Open Education.